Kita akan evaluasi malam hari ini. Kita selalu mengungkap kerinduan bertemu Bapa. Kita selalu mengungkap kerinduan bertemu Tuhan Yesus. Mencium kaki Tuhan Yesus. Tidak salah, tapi jangan itu hanya menjadi syair pujian. Kita harus benar-benar evaluasi dan koreksi karena ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa sampai ke sana. Ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang narsis. Ketaatan kita itu lebih penting dari segalanya. Kita akan belajar Bapak Ibu, ya. Dalam setiap teologi atau agama, terdapat etika atau ajaran moralnya masing-masing. Ini perlu dipahami, sebab tidak semua etika atau moral adalah kebenaran universal, sehingga harus dilakukan atau dikerjakan dengan tepat. Kita akan membedah dulu apa itu etika, apa itu moral, apa itu kebenaran. Ya, kita sering tanpa sadar menyamakan, sebetulnya tidak sama. Kata etika berasal dari kata Yunani yang hampir sama bunyinya, yaitu ethos dan ta etika. Kata ethos artinya kebiasaan atau adat. Kata etikos lebih berarti kesusilaan, perasaan batin, apa kecenderungan hati dengan mana seseorang melaksanakan perbuatannya. Ya, jadi etika itu lebih ke ide-ide, lebih ke motif, lebih ke nilai. Yang mana seseorang bertindak, itu etika. Kita baca yuk, Lukas 2 ayat 27. Lukas 2 ayat yang ke-27, Ia, Yesus, datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Perhatikan kata yang ditentukan hukum Taurat. Ditentukan di situ, kata aslinya etiso. Ya, ditentukan, itu bahasa Yunani, kata aslinya adalah etiso. Artinya menjadi adat istiadat. Jadi sebetulnya ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ya, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang menjadi adat istiadat hukum Taurat. Bapak Ibu, hukum Taurat itu adat istiadat. Itu hasil pola pikir orang Yahudi, hasil pola pikir rabi-rabi membentuk sebuah hukum. Itu tradisi, itu adat istiadat. Dari kata etiso ini kita mengenal etik atau etika. Kebiasaan ini tidak dikenal di luar Yahudi. Kebiasaan menyerahkan anak umur 8 hari gitu ya, dibawa ke bait Allah. Ini etika, etika orang Yahudi, ide-ide, motif-motif, pola pikir, sikap hati orang Yahudi. Kebiasaan ini tidak dikenal di luar Yahudi, sehingga orang non-Yahudi yang tidak mengerti, tidak memahami ini juga tidak salah jika tidak melakukannya. Paham ya? Yang namanya etika itu adalah sebuah ide-ide, kebiasaan, adat istiadat yang muncul, yang berkembang dalam sebuah kelompok masyarakat. Ya. Jadi 8 hari Yesus diserahkan ke bait Allah itu adat istiadat, hukum Taurat, kebiasaan hukum Taurat, ketetapan hukum Taurat. Jadi kalau bukan orang Yahudi masalah enggak? Enggak masalah. Karena enggak mengerti hukum itu. Paham ya? Oke.
Lalu kaitannya dengan moral apa? Nah, kalau tadi itu sikap hati, pola pikir, ya itu etika. Dalam bahasa Latin, istilah etis, etos, etikos disebutkan dengan kata mos atau moralitas. Sebab itu kata etika sering pula diterangkan dengan kata moral, meskipun sebetulnya tidak sama persis. Ya, kadang-kadang moral, mores, itu berarti kelakuan lahir seseorang, tindakan, perbuatan. Ya. Sedangkan etika tidak hanya menyinggung perbuatan lahiriah saja, tetapi menyinggung juga kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang. Bisa dibedakan? Jadi antara etika dan moral itu tidak sama. Ini etika. Tidak sama Bapak Ibu, kalau sama lingkaran merahnya juga di sini. Tetapi juga tidak berbeda jauh karena masih berkaitan. Ini moral. Ya. Jadi beda-beda. Etika itu adalah motif. Motif atau nilai-nilai. Gitu ya. Sikap hati. Kalau moral, ini kelakuan lahir, sikap hidup. Ya. Ini harus dipahami dulu Bapak Ibu. Kalau moral, ini sudah menjadi ketetapan masyarakat, sudah menjadi hukum. Awalnya memang dari etika, tetapi tidak semua etika bisa dijadikan hukum, tidak bisa. Contoh, jangan berzina. Berarti jangan ingin bersetubuh dengan istri orang. Selama masih di etika, itu kan masih di pikiran. Yang tahu cuma Tuhan. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah tindakan, itu sama dengan berzina. Itu ada hukumannya. Tapi kalau di pikiran siapa yang tahu? Itu bedanya. Ya. Bapak Ibu, etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan ya, filsafat atau pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran, pandangan-pandangan moral. Jadi etika itu lebih ke pemikiran, ke perenungan. Orang kalau tidak mau berpikir kenapa begini, kenapa begitu, orang yang malas merenung itu orang tidak punya etika sebetulnya. Meskipun dia melakukan moral, seperti orang Yahudi, yang penting tidak mencuri. Tetapi batiniahnya tidak pernah memperkarakan kenapa aku tidak boleh mencuri. Halo, paham ya? Orang yang mau jadi seperti Kristus, etikanya harus menonjol. Kalau orang menjadi Yahudi, moralnya yang menonjol. Yang penting jangan membunuh, ya tidak membunuh. Tetapi tidak pernah berpikir, mengapa aku tidak boleh membunuh? Halo, bisa dipahami ya? Etika adalah sebuah ilmu, pengertian, bukan sebuah ajaran atau hukum, doktrin, bukan.
Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama, beda. Ajaran moral Bapak Ibu dapat diibaratkan buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor. Buku petunjuk perawatan, buku petunjuk sepeda motor gitu ya. Mulai dari starter dulu, lalu apa gitu ya. Itu adalah moral. Sedangkan etika bisa diibaratkan pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor itu sendiri. Berapa cc, bensinnya apa, kecepatannya bisa berapa, paham ya? Mengapa dan bagaimana sepeda motor itu, itulah etika. Tapi petunjuk pelaksanaannya bagaimana naik motor dengan aman, itu moral. Etika berusaha mencari tahu Bapak Ibu, mengapa mencuri salah. Ya, itu etika. Mengapa aku harus mengampuni? Itu etika. Tetapi moral cukup menyatakan dilarang mencuri. Jika melakukan itu melanggar hukum. Itu moral. Maka yang disebut moralis, sok taat hukum tapi tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu moralis. Jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Tapi ada pertanyaan, kenapa? Enggak tahu, pokoknya begitu. Itu moralis. Bapak Ibu, etika adalah ilmu tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang mewarnai menjiwai hidup seseorang. Ya, secara umum. Meskipun belum tentu mampu terlaksana dalam segala situasi kondisi. Ya. Jadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seseorang, itulah etika. Ya. Etika ini Bapak Ibu, dimiliki seseorang dan tampak. Jika yang pertama, kita manusia punya nilai yang kita junjung tinggi. Seseorang yang tidak punya nilai-nilai yang dijunjung tinggi ya berarti tidak punya etika. Contoh, seseorang punya nilai yang dijunjung tinggi yaitu keadilan. Apakah semua punya nilai-nilai keadilan? Enggak. Tapi kalau seseorang punya nilai-nilai keadilan, aku hidup harus adil. Tidak boleh tidak adil pada orang lain. Aku hidup harus seadil-adilnya. Dan setiap tindakannya dia perhatikan. Apakah aku bersikap tidak adil pada karyawanku, sesamaku, keluargaku, selalu memperkarakan. Itu orang punya etika. Nilai-nilai keadilan, itu etikanya. Tapi kadang-kadang ada orang tidak mikir sama sekali loh. Nilai-nilaimu apa? Nggak tahu. Lalu ya begini aja, hidup itu mengalir aja, gelundung. Itu orang nggak punya etika. Nggak punya nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai orang Tionghoa, orang Cina. Ini sebetulnya mudah. Tahu apa? Umum. Saya nggak ngomong orang Cina yang bertobat, orang Cina yang belum bertobat. Umum, orang Cina nilai-nilainya apa? Hah? Hah? Cien, cuan. Itu nilai-nilainya. Lihat saja, bangun tidur, cari duit. Sampai malam mau tidur, ngitung duit. Betul enggak? Tahun baru nyembah dewa, duit. Itu nilai-nilainya Bapak Ibu. Kita nggak usah minder. Kan saya kan enggak ngomong ini masalah bertobat atau tidak. Ini cuma ngomong masalah nilai-nilai. Jadi nilai-nilai itu, setiap hari yang dipikirin apa, itulah nilai-nilai kita. Itulah etika kita.
Nilai-nilai yang kita akui, yang kita nyatakan di depan orang, itu nilai-nilai, itu etika kita. Ya, kita tidak malu-malu, aku ya begini. Ada orang-orang yang memiliki nilai-nilai keluarga, yang dipikirin setiap hari, kalau nggak istrinya anaknya, kalau nggak istrinya suaminya, kalau nggak suaminya anaknya, terus begitu. Itu nilai-nilai keluarga, etikanya keluarga. Jelas? Nilai-nilai itu kita pilih dengan bebas, tidak terpaksa. Itu etika. Kalau kita punya nilai-nilai keadilan tanpa harus dipaksa. Kalau kita punya nilai-nilai cari duit, kerja keras tanpa harus dipaksa. Itulah etika. Sekali lagi saya nggak ngomong benar salah nanti ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau setiap hari kita tidak mikirin Tuhan, tidak menyatakan kebenaran Tuhan, tidak memikirkan sikap yang menyenangkan Tuhan, yang pasti kita tidak punya nilai-nilai Tuhan. Kita tidak punya etika ketuhanan jelas. Halo. Kalau kita punya etika Tuhan, baru punya karakter Tuhan. Tapi masalahnya apakah setiap hari kita mikir Tuhan? Nah itu. Nilai-nilai atau etika yang sesungguhnya yang kita miliki adalah yang kita pilih setelah mempertimbangkan dengan sadar. Sadar enggak kita memilih itu? Nilai-nilai itu kita pilih dengan bebas. Dari banyak pilihan yang ada. Kita tahu Bapak Ibu, sebagai manusia banyak pilihan. Bersikap adil, cari untung sendiri, atau semena-mena, yang mana? Ada pilihan. Ya. Bebas, tidak ada tekanan. Dan nilai-nilai itu Bapak Ibu selalu kita nyatakan melalui tindakan. Kelihatan, oh orang ini menangnya sendiri, ya itulah etikanya. Nggak pernah mau kalah, nggak pernah mau ngalah, ya itu etikanya. Apa yang dipikirkan selalu cuan, apa yang dipikirkan selalu tidak mau rugi, ya itulah etikanya. Ya. Nilai-nilai ini bukan hanya melalui tindakan sesekali Bapak Ibu, tetapi seringkali berulang-ulang. Jadi kalau kita ditanya apakah kita punya etika? Apakah kita punya etika? Kelihatan dari moralnya, kelihatan dari tindakannya. Bahkan kita sembunyikan moral kita, tindakan kita, bukan berarti tidak punya etika. Bisa, tapi harus dibedah. Orang ini seperti apa ya? Ada orang yang pintar nutupin moralnya, tampak bermoral, tetapi sebetulnya tidak beretika. Itu benar, ada. Jika kita ingin tahu nilai-nilai hidup kita, catat apa yang kita lakukan dalam 24 jam lengkap, jam per jam. Nilai hidupku apa ya? Catat, jam 7 pagi apa? Jam 8 pagi apa? Jam 9 pagi kamu ngapain? Jam 10 pagi kita ngapain? Catat. Dalam tiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sampai hari Minggu gitu ya. Cek, apa yang selalu ada, apa yang selalu kita lakukan, itulah etika kita. Itulah nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Halo. Pak, saya Kristen. Saya selalu mengingat Tuhan. Betulkah? Apakah setiap hari kamu mikirin Tuhan? Apa? Setiap hari kamu mikirin untungmu sendiri?
Loh Pak, saya berdoa loh. Oke, berdoa itu belum membuktikan kamu bertuhan. Karena dalam doa kita, jika selalu yang kita perhatikan, fokus kita dalam doa adalah kita, maka etika kita bukan Tuhan loh. Nilai-nilai yang kita junjung tinggi bukan Tuhan. Tetapi diri kita. Jujur Bapak Ibu. Ayo jujur. Tuhan berkati aku. Besok doa, Tuhan berkati aku. Sekali lagi saya ngomong, saya tidak anti doa minta berkat. Tetapi kalau setiap hari yang didoakan tentang berkat jasmani, besok berkat jasmani, besok lagi berkat jasmani, nilai-nilai hidup kita yang kita junjung tinggi, yang kita agung-agungkan, berkat jasmani, duit, bukan Tuhan. Kalau setiap hari kita mikir, Tuhan apa kehendak-Mu bagiku hari ini. Besok, Tuhan apa kehendak-Mu bagiku hari ini. Tuhan aku ada masalah, aku harus melakukan apa yang tepat, yang tidak menyakiti hati-Mu. Nah itu nilai-nilainya Tuhan. Dia bertuhan dengan benar. Etikanya Tuhan. Tuhan kesukaannya. Motifnya Tuhan. Sikap hatinya Tuhan. Itu benar-benar bertuhan. Halo. Jadi jangan bangga jadi pendeta, pemusik, pendoa. Kalau isi khotbahnya, isi pujiannya, isi penyembahannya tentang diri kita. Kita tidak punya Tuhan sebetulnya. Kita belum etis, kita belum punya kebiasaan bertuhan dengan benar. Kita baca yuk Markus 7 ayat 18 sampai 19. Markus 7 ayat 18 dan 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Bapak Ibu, ayat ini, kalimat-kalimat dalam ayat ini membahas tentang kebiasaan, etos ya, sekali lagi etika, etos, kebiasaan orang Yahudi. Kalimat ini membahas tentang kebiasaan orang Yahudi atau etika orang Yahudi yang telah diakui sebagai hukum, sebagai moral, standar moral bangsa Yahudi. Tetapi Yesus mengatakan, tidak semua kebiasaan itu menajiskan diri kita. Khususnya dilihat dari sudut pandang, khususnya dilihat dari sudut pandang batiniah. Tidak semua tradisi, tidak semua etika, tidak semua hukum itu mempengaruhi kesucian kita. Ya. Apa yang dimakan masuk perut tidak pernah mengotori batin karena ujung-ujungnya ke jamban. Secara etika tidak ada alasan makanan tertentu mengotori rohani kita. Tidak ada pengaruh buruk atau merusak batin kita, tidak ada. Yang merusak etika kita adalah yang masuk dalam pikiran kita, bukan masuk ke perut kita. Urusan etika adalah urusan ide, urusan nilai-nilai, urusan sikap hati, pola pikir, sikap hati, batiniah itu sama saja. Nggak akan terpengaruh karena kita cuma makan babi, nggak akan. Ya, yang pengaruh adalah, nah kita baca ayat 20 sampai 22. Markus 7 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, Bapak Ibu, pernyataan Yesus ini menjelaskan bahwa yang menajiskan seseorang adalah kebiasaan berpikir, bukan kebiasaan makan, bukan kebiasaan tidur. Halo, Pak, saya tidur menghadap ke timur, halal atau haram? Tidak ada urusan. Pak, saya makan ini, makan itu, halal atau haram, berdosa atau tidak ada urusan. Itu urusan jasmani, ujung-ujungnya ke kuburan. Tuhan ingin batin kita yang benar, pola pikir kita yang benar. Sekali lagi ya, ngomong batin itu hati. Hati itu pikiran, karena hati dalam arti lever tidak pernah berpikir. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita masuk dalam pikiran kita, itulah yang menajiskan. Bukan apa yang masuk ke mulut dan dibuang ke jamban, itu tidak ada masalah. Halo Bapak Ibu, Tuhan Yesus ngajarin pinter. Ya. Jika batin seseorang tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa mengingini barang orang lain atau istri orang lain itu salah, maka seseorang akan menjadi najis. Kebiasaan meleset itu akan terbentuk menjadi motif untuk bertindak melanggar moral sehingga menjadi pemberontakan. Halo Bapak Ibu, kalau kita nggak ngerti kehendak Allah, nah kita ngerti kehendak Allah dari mana? Lah di kitab suci ada. Sejak zaman Musa dikatakan, sejak zaman Musa dikatakan jangan berzina, betul? Kamu sudah baca, kamu sudah tahu kebenaran itu. Mulailah dari otakmu, jangan mengingini istri sesamamu. Jika kamu mengingini istri sesamamu, mungkin kamu belum dihukum, mungkin kamu belum dirajam. Tetapi itu motif yang akan membuat kamu jatuh dan akhirnya kamu dirajam. Semua itu dari pikiran Bapak Ibu. Kita baca yuk, Yakobus 1 ayat 15. Yakobus 1 ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Jadi semua itu mulai dari keinginan, mulai dari pikiran. Peperangan kita itu di pikiran. Kita menang lawan pikiran kita menang dengan tindakan kita. Amin Bapak Ibu. Itu pentingnya metanoia, itu pentingnya mengelola pikiran. Gitu ya. Apa yang kita pikir itu seperti burung lewat di atas kepala kita, nggak bisa kita larang. Tetapi kita bisa mengusir kalau burung itu mau hinggap di kepala kita. Orang laki Bapak Ibu, kalau Anda pernah ikut 1, 2, 3 itu ya, dimunculkan kan, orang laki itu berpikir seksual gitu ya, itu 1 jam berapa kali gitu loh. Bahkan mungkin 5 menit sekali gitu. Kenapa? Ada hormon testosteron. Itu normal. Tetapi yang tidak normal kalau kita mengerami, kalau kita membiarkan pikiran itu, kita harus bisa mengelolanya. Kalau pikiran-pikiran seperti itu terikat, tertanam, mengeram di kepala kita, itu akan menjadi sebuah tindakan yang akan melahirkan maut. Halo? Makanya dikatakan peperangan kita ini melawan roh-roh di udara. Itu dalam konteks Yunani itu ide-ide, imajinasi, fantasi yang ada di pikiran. Itu cara iblis menjatuhkan kita, menembak dengan panah-panah seperti itu. Set, set. Nah kita bisa nggak melindungi kita dengan firman? Kebenaran firman. Oh, aku enggak boleh nurutin perasaan ini. Aku enggak boleh nurutin ide-ide ini. Tiba-tiba punya ide, ih lucu. Ide ini kalau aku lakukan, suasana lebih meriah.
Padahal ide-ide itu menjurus kepada dosa, menjurus pada hal-hal yang menyakitkan misalnya. Stop, ide-ide itu tidak boleh ada, tidak boleh jalan. Bapak Ibu, ini etika moral ini belum kebenaran, ya. Etika dan moral ini Bapak Ibu disebut kebenaran, ini saya pakai warna hitam, ini disebut kebenaran, ya. Ini disebut kebenaran, etika atau moral kita disebut kebenaran jika dalam kondisi tidak normal pun kita tetap mempertahankan etika itu. Kita tetap mempertahankan moral itu. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kebenaran itu dibahas lebih dari 300 ayat, berbeda konteks. Tapi bisa disimpulkan demikian. Kebenaran dapat dimengerti sebagai moralitas yang baik, taat pada hukum, sikap taat kepada kehendak Allah, keteguhan iman dalam menjalani hidup yang penuh ketidakpastian tapi tetap percaya, itu kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara pengetahuan firman, penalaran, dan objek atau pengalaman iman. Itu sama. Yesus mengatakan, kasihi musuhmu, kasihi orang yang menganiaya kamu. Apa yang dilakukan Yesus? Ini bukan saat normal-normal saja. Pada saat dia disalib, dia tidak berubah. Etikanya tetap, dia mengasihi sesama. Sikap hatinya sama. Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kebenaran. Halo, bisa dipahami enggak? Kalau etika, itu nilai-nilai yang kita junjung tinggi saat kondisi normal, betul? Tetapi saat kondisi tidak normal, belum tentu loh kita menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Contoh, kita punya nilai-nilai tidak mencuri. Kondisi normal, kondisi kita bekerja, kita tidak mencuri. Itu etika kita, betul. Tetapi pada saat kita tidak bekerja, tidak punya memasukkan, keluarga butuh uang, apakah itu masih menjadi nilai-nilai kita? Kalau kita mencuri, itu bukan kebenaran. Dalam posisi kepepet, tidak bekerja, aku tidak mencuri Tuhan. Saat keluargaku butuh sesuatu, aku tetap tidak mencuri Tuhan. Itu kebenaran yang ada dalam dirinya. Seperti Yesus mengatakan, ya, kasihi sesamamu, kasihi musuhmu, kasihilah mereka yang menganiaya kamu. Itu kebenaran. Kenapa? Saat Yesus disalib, dianiaya oleh Pilatus, Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kebenaran, persesuaian, teologinya dan kelakuannya sama. Bahkan dalam tekanan, bahkan dalam represi, dia tetap membuktikan ucapannya benar. Itu kebenaran. Bapak Ibu, jangan sombong dengan teologi yang hebat. Jangan sombong kalau kita mengerti pemahaman firman yang banyak. Tapi kalau direpresi, ada situasi yang menekan, itu teologi bubar semua, enggak dilakukan semua. Buat apa? Halo? Bahkan Bapak Ibu, jangankan kebenaran, jangan-jangan kita etika dan moral saja kita enggak punya. Begitu ada kesempatan, cuan besar, tapi tidak adil gitu ya, tapi kan wah lumayan ini. Aku bisa korupsi, untungku besar. Tidak ada yang lihat, langsung saut, sapet.
Itu bukan kebenaran. Jangankan kebenaran, etika aja nggak punya itu. Pejabat-pejabat koruptor, ya pejabat-pejabat yang korupsi, itu orang nggak punya etika. Kenapa? Pejabat-pejabat itu digaji kok. Betul? Ada gaji sah, ada gaji resminya. Tapi mereka tetap korupsi. Orang-orang itu Bapak Ibu kebenaran aja enggak punya, jangankan kebenaran, etika saja enggak punya. Itu. Dalam beragama, dalam bertuhan, Tuhan punya loh standar minimal itu punya. Jangan ngomong hidup seperti Kristus, etika aja enggak punya. Bapak Ibu, dosa atau hamartia itu berarti meleset. Meleset dari kehendak Allah. Dalam arti sempit berarti pelanggaran etis dan moral yang Tuhan ajarkan. Melanggar etika dan moral yang sudah Tuhan ajarkan itu dosa. Itu arti sempit ya. Arti luasnya bisa berarti menyimpang dari kehendak Allah tanpa maksud melanggar moral dan etika. Itu arti luas. Tetapi arti sempit kita melanggar etika dan moral. Bapak Ibu, sebetulnya coram deo itu hanya terjadi pada saat orang-orang itu, seseorang itu sudah memiliki etika dan moral yang kuat. Jadi yang dia perkarakan bukan hal-hal yang tertulis, bukan hal-hal yang sudah menjadi hukum. Dilarang mencuri, dilarang berzina, itu kan sudah menjadi hukum. Sebetulnya coram deo itu bukan untuk hal-hal itu, coram deo itu untuk hal-hal rumit. Ini tepatnya seperti apa? Bahkan tampak di hadapan manusia, ini bukan masalah benar salah, tapi hati Tuhan maunya apa? Itu coram deo. Jangan ngomong kita coram deo. Kalau etika dan moral saja masih dilanggar. Halo? Ini standar rendah, standar paling rendah. Bapak Ibu, dalam kekristenan ada etika, ada moral, ya bahkan dinyatakan dengan harafiah oleh Paulus dan oleh Yohanes. Kita perhatikan ya, kan kita nggak mau sampai tertinggal. Kita nggak mau sampai nggak masuk kerajaan sorga. Kita perhatikan ayat ini. Ini ayat harafiah banget gitu ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dari dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas Bapak Ibu? Orang-orang yang begini tidak masuk kerajaan Allah, itu jelas. Halo, masih adakah imoralitas ini dalam diri kita? Kita baca yuk, Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jelas, sama. Tidak masuk kerajaan Allah bukan berarti gentayangan. Ya, tidak masuk surga berarti ya ke neraka. Ini sama, dua ayat ini bicara hal yang sama. Bapak Ibu, bentuk imoralitas ini tidak hilang hanya karena penebusan Kristus loh.
Kita hidup mungkin pernah melakukan hal-hal ini, betul. Tuhan mengampuninya. Tetapi kalau kita tetap hidup seperti ini setelah pengampunan, setelah penebusan, dan tidak mau usaha menghilangkannya, mengeliminasinya istilahnya Pak Eras, ya kita tetap terhukum. Surat Korintus ditulis tahun 60-an, 50-an, sorry. Ya, surat Korintus ditulis tahun 50-an, surat Wahyu ditulis tahun 90-an. Berarti dua surat ini ditulis setelah Yesus melakukan penebusan. Tetapi kenapa dua rasul ini masih mengatakan, kalau kamu hidup seperti itu, kamu tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Itu artinya penebusan Tuhan Yesus bukan berarti kita boleh hidup dalam dosa. Yesus mengampuni dosa kita, tapi berusahalah kelakuan-kelakuan tak bermoral ini hilang dari diri kita. Halo, ayo perhatikan. Semoga nututi waktunya ya. Akan kita telaah satu-satu. Gitu ya, nggak perlu panjang-panjang supaya kita tahu. Tidak adil. Bahasa Yunaninya adikoi. Tidak adil. Tidak adil di sini berartinya tidak saleh, tidak benar, tidak jujur, tidak apa adanya. Itu tidak adil. Tidak apa adanya itu tidak adil. Faktanya begini, dipermak begitu, dibentuk begini, itu enggak adil. Ada tujuan menguntungkan diri sendiri. Halo, itu tidak adil. Apakah kita masih begitu? Ayo kita cek masing-masing ya. Ini ayatnya banyak, nggak akan saya sebut. Orang cabul, pornoi, gitu ya. Ini orang bermoral rendah, orang sundal. Perbuatan yang suka melampiaskan nafsu, bukan sekedar suka melacur ya. Jadi konotasinya bukan hal seksual saja, tetapi mengabaikan nilai moral demi hal-hal sepele. Contoh Esau, menjual hak kesulungan, sesuatu yang bernilai demi semangkok makanan. Orang yang tidak bisa menahan mulutnya, bahkan berani menukar sesuatu yang lebih berharga dengan hanya masalah perut, itu cabul. Halo. Orang berbuat tidak jujur hanya demi dia supaya dapat untung. Itu cabul sebetulnya. KW1, KW2 dibilang ori. Itu cabul. Berikutnya, orang berzina, moi koi. Ya, ini orang yang melanggar hak kepemilikan orang. Orang berzina itu melanggar hak orang lain. Tidur dengan istri orang itu melanggar hak suami yang lain, hak orang lain sebagai suami. Yaitu orang berzina. Penyembah berhala, idolatri, berasal dari kata idolun, berhala. Ya, berhala, idol, rupa, wajah, gitu ya. Menyembah sesuatu yang berwajah. Bapak Ibu, penyembahan berhala pada prinsipnya adalah memberi nilai tinggi pada sosok selain Tuhan. Hal-hal yang kelihatan. Ya, memberhalakan artis, memberhalakan pendeta, memberhalakan istri, memberhalakan anak, memberhalakan uang. Itu penyembah berhala loh. Kalau zaman dulu patung-patung, zaman sekarang tidak ada orang nyembah patung. Tetapi menyembah istrinya, menyembah suaminya, menyembah pendetanya, itu masih ada. Memberi nilai tinggi pendetanya berlebihan, itu menyembah berhala. Halo. Bapak Ibu, selanjutnya. Pencuri,
Kleptai, berarti orang yang mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi, itu mencuri. Ini mirip dengan penipu, arpagis. Berbeda dengan mencuri, tindakan ini lebih pada merebut atau merampas hak milik orang lain dengan cara-cara licik atau manipulatif. Halo? Lanjut. Orang kikir. Pleonektai. Sikap ini lebih kepada tidak rela orang lain mendapatkan keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan sendiri. Itu orang kikir. Menumpuk harta, tidak mau berbagi, memaksimalkan keuntungan untuk diri sendiri tanpa berpikir keuntungan orang lain. Itu orang kikir. Pleonektai. Lanjut, pemabuk. Suka mabuk. Ya, pemabuk ini bukan berarti tidak boleh minum anggur atau alkohol, tetapi lebih kepada kebanyakan minum untuk memuaskan diri sehingga tidak bisa lagi menguasai diri dan hilang kesadaran. Itu pemabuk. Lalu pemfitnah. Lalu, Pak, saya tidak pernah memfitnah. Dengarkan dulu. Pemfitnah ini loidoroi, orang yang suka mencari-cari masalah, orang yang suka mencaci maki, orang yang suka bertengkar, itu pemfitnah yang dimaksud. Pemfitnah di sini adalah orang yang tidak bisa diem, mulutnya tidak bisa diem, nggak bisa ngalah. Bahasa Jawanya itu gak terimoan, itu maksudnya. Suka keributan, suka mengolok-olok orang lain, misalnya melabeling orang lain atau body shaming orang lain. Itu pemfitnah yang dimaksud. Sudahkah kita bersih dari hal-hal ini? Penakut, mudah takut, begitu takut. Bapak Ibu, takut itu mudah cemas, takut dan cemas itu manusiawi. Tetapi bedakan dengan mudah takut, hidup diliputi kecemasan. Zaman sekarang istilahnya itu overthinking. Itu. Halo? Siapa yang overthinking? Jelas jurusannya kemana ya? Orang tidak percaya, apistois. Ini lawan dari beriman. Sikap orang ini tidak percaya sehingga tidak ada ketaatan. Bahkan mungkin taat, ya, mungkin taat melakukan apa yang diberitakan Allah, tetapi perbuatannya terhenti. Dia tidak lagi setia, dia berhenti. Itu, ya, itu orang tidak percaya. Akhirnya mengambil jalan hidup berseberangan. Nah ini. Kemudian orang-orang kejam. Ya. Sebuah perbuatan menjijikkan dalam pandangan masyarakat. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang tidak umum, misalnya bersetubuh dengan kerabat, bersetubuh dengan sesama jenis, bersetubuh dengan binatang dan mempersembahkan anak kepada dewa-dewa. Itu orang kejam yang dimaksud. Pembunuh, ya itu jelas mengambil nyawa orang gitu ya. Tukang-tukang sihir, ini yang berhubungan dengan okultisme. Ya, percaya nujum, percaya magic, percaya perdukunan. Lalu pendusta. Ya, bedakan nanti sama pemfitnah. Pendusta, sebuah sikap yang seringkali mengubah fakta, menyatakan hal yang bukan sebenarnya demi tujuan sendiri. Itu ceritanya begini, ABC gitu ya. Lalu dia cerita A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah itu yang disebut pendusta. Tapi kalau pemfitnah, dia suka berkata-kata kasar, suka mencemooh, suka memperlakukan sesama, suka melecehkan sesama, body shaming dan lain-lain. Itu bedanya. Ya. Bapak Ibu, secara singkat saya jelaskan ini maksudnya apa. Supaya ayo kita berpikir, masih adakah hal-hal imoralitas dalam diri kita? Ini dosa.
Ini standar terendah Tuhan. Dengan harafiah para rasul mengatakan, kamu kalau masih hidup seperti ini, kamu tidak ada bagian dalam kerajaan sorga. Siapapun kamu, mau pendeta, pemusik, pendoa, kalau masih ada sifat-sifat begini, bukan bagiannya. Sorga itu bukan bagianmu. Halo Bapak Ibu, ayo koreksi diri. Pak, saya sudah bersih, puji Tuhan. Tetapi saya tidak mau jemaat di tempat ini tanpa sadar mereka hidup dalam dosa-dosa itu. Mereka nggak bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak etis atau immoral itu. Amin Bapak Ibu. Ini khotbah paling dasar sebetulnya. Cuman perlu saya ingatkan lagi. Karena kita ini kadang-kadang ya sudah kejauhan. Wah merindukan Tuhan, wah rasanya sudah sakti mandraguna, tetapi masih ada hal-hal kotor yang sebetulnya tidak memungkinkan kita bertemu Tuhan. Jangan sampai ada kerikil-kerikil, kulit-kulit pisang yang membuat kita jatuh, akhirnya tidak ketemu Tuhan. Ayo beresin etika kita, beresin moralitas kita. Bahkan kalau perlu, bahkan seharusnya kita punya kebenaran, di mana etika dan moral kita pegang teguh meskipun kita dianiaya, meskipun kita dalam kondisi tidak normal, kita tetap mempertahankan etika dan moral yang Tuhan ajarkan. Amin.